Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sahabat PPATK. Saya saat ini berada di kantornya Bapak PPATK. Bagi pemirsa saya berada di kantor PPATK Jakarta. Alhamdulillah, kalau selama ini saya yang diinterview, kali ini spesial saya yang interview. Dan yang saya interview bukan kaleng-kaleng, langsung kepalanya. Karena kalau anak buahnya susah. Ini langsung kepalanya. Pak Kepala PPATK Bapak Dr. Ivan. Masih muda, keren, cakep. Saya senang jenggotnya Pak. Alhamdulillah. Pak Ivan, sebenarnya yang paling mendasar untuk diketahui publik, apa sih ini PPATK ini, Pak? Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PPATK. Jadi alhamdulillah kita kedatangan Ustadz Dasat. PPATK itu adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ustadz. Ya. Jadi dasarnya kita melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi tindak pidana pencucian uang. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Oh, berarti ada dua. Ada dua. Pencegahan dan pemberantasan. Sebenarnya prioritasnya ada pada pencegahan atau pemberantasan? Harusnya pencegahan. Di kita pencegahan. Itu yang dari dulu kita kenal dulu waktu kita kecil sekolah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebenarnya dalam upaya pencegahan itu seperti apa? Ya, kita melakukan edukasi kepada publik, kemudian kita mencoba menyampaikan kepada penyedia jasa keuangan untuk menerapkan yang namanya prinsip pengenalan nasabah. Jadi kalau ada nasabah-nasabah yang mencurigakan, mereka wajib lapor kepada kita gitu ya. Jadi kita mencoba untuk melakukan upaya preventif selain masyarakat paham terkait dengan bahayanya pencucian uang ini. Oh, jadi yang dilihat adalah data transaksi itu. Data transaksi, Ustadz, ya. Oh, betul. Berarti dia terkait dengan perbankan. Iya. Tidak hanya perbankan, ada non perbankan juga, pasar modal, asuransi misalnya. Oke. Pokoknya yang transaksi keuangan. Ya, dia bukan berdasar, kalau misalnya di KPK kan pencegahannya bisa melalui telepon. Misalnya sadap. Ya. Kalau di sini tidak ada. Tidak ada. Oke. Tidak ada. Ya. Makanya saya biasa bingung kan kalau misalnya pencegahan itu kan memang lebih bagus supaya belum terjadi kejahatan. Iya. Misalkan ada duitku di situ saya mau kirim nanti. Itu kan bisa didengar. Bisa langsung dikata, berhenti kau dasar, saya penjara kau itu. Itu yang lebih efektif mencegah. Nah, kalau di sini tidak ada sadap. Tidak ada sadap, tapi kita bisa menunda transaksi agar tidak terjadi. Kita bisa menunda transaksi agar tidak terjadi, atau bahkan kita bisa membatalkan sebuah transaksi untuk tidak terjadi. Kita membukukan transaksi bisa dilakukan. Itu kalau kasus-kasusnya untuk membaca bahwa ini ada transaksi ilegal, gimana? Ada di perbankan, mereka punya parameter. Jadi misalnya seseorang memiliki profil katakanlah sebagai mahasiswa gitu ya, tiba-tiba melakukan transaksi yang besar. Atau profil transaksinya biasa cuma maksimal dalam beberapa tahun itu 100 juta, tiba-tiba masuk 200 juta, 500 juta, nah itu. Ya. Itulah sebabnya di perbankan itu ada catatan ketika ada transaksi di atas 50 juta. Iya, Ustadz pasti akan ditanya kan. Ustadz pasti akan ditanya profilnya, kerjaannya apa, sumber transaksinya apa, alamat bahkan identitas diminta. Itu dalam rangka sebenarnya memenuhi prinsip mengenal nasabah. Sebenarnya masuk akal juga ya. Misal saya PNS, yang gaji saya yang mengalir keluar masuk itu setiap bulannya tidak pernah lebih 10 juta. Tiba-tiba dapat, kok bisa dapat ini 100 juta? Sudah ada indikasi mencurigakan. Dan mereka akan lapor kepada PPATK. Dan kemudian PPATK melakukan analisis. Hasil analisisnya kalau mengindikasikan tindak pidana korupsi misalnya kita sampaikan kepada KPK. Seperti itu. Atau misalnya dari narkotika. Ternyata dia PNS tadi memperdagangkan narkotika. Itu bisa kita sampaikan kepada BNN. Tergantung laporan analisisnya ini disampaikan kepada instansi yang terkait dengan masalah. Kalau dia misalnya dipidana korupsi, bisa ke polisi, bisa ke KPK, bisa ke Kejaksaan Agung. Kita punya 6 penyidik, Ustadz. Berdasarkan pasal 74. Tapi sekarang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 2021 kemarin, penyidiknya menjadi lebih dari 6.
Jadi bisa penyidik KKP sekarang melakukan penyidikan, hasil analisis dari kita, penyidik BPOM, kemudian penyidik pegawai negeri sipil lainnya bisa. Oke. Tadinya hanya 6. Ya. Ya. Itu tadi tentang Ya. analisis dan transaksi. Ya. Nah, sekarang kalau pencucian uang gimana? Apa yang dimaksud kategori pencucian? Kalau pencucian- Apakah saya punya duit 100.000 saya cuci-cuci? 100.000 menjadi 50.000. Ya. Atau gimana? Nah, pencucian uang tuh prinsipnya adalah memanfaatkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Ya, memanfaatkan bisa banyak itunya, bisa melakukan transaksi, masukin ke akun kita, atau kemudian membelanjakan, atau kemudian memberikan kepada orang lain, itu sudah kategorinya pencucian uang. Berarti apakah boleh dikatakan pencucian uang itu adalah upaya saya untuk menghilangkan jejak kekayaan? Iya, tepat sekali. Menghilangkan jejak transaksi uang haram itu dari sebuah tindak pidana atau dari sebuah kegiatan aktivitas ilegal. Sebenarnya bisa dibaca sangat gampang. Misal saya sebagai PNS, penghasilan saya tidak sampai 10 juta, tiba-tiba punya properti. Punya kendaraan mewah atau punya perhiasan tampaknya seperti itu. Nah, itu bisa dicurigai. Saya pernah undangan dakwah beberapa kali ke Malaysia, itu saya kagum juga sebab di sana kalau beli barang, ya mobil, rumah itu kalau PNS dia tidak bisa cash. Iya. Karena untuk menghindari itu. Karena kalau dia cash pasti tidak mungkin, padahal dia supaya gampang terlacaknya. Ya, di kita juga gitu, Ustaz. Jadi penjual kendaraan bermotor, penjual properti, barang antik, balai lelang, itu toko perhiasan, itu wajib lapor kepada PPATK. Jadi kalau seseorang misalnya kalau seseorang profilnya itu katakanlah sebagai ASN atau sebagai aparat penegak hukum melakukan pembelian properti besar, itu pasti akan dilaporkan kepada PPATK. Itu, Ustaz. Ya. Terus yang apa namanya? Yang hasil pencucian uang tadi itu misal dari dia beli properti, setelah ketahuan berarti semua propertinya itu disita. Iya, oleh aparat penegak hukum. Apabila itu terbukti berasal dari tindak pidana tertentu ya. Kalau korupsi itu bisa disita oleh Berarti PPATK kewenangan dari undang-undang ini hanya untuk menganalisis. Tidak punya kewenangan untuk eksekusi, misalnya menahan atau tapi kita memberikan analisis kepada aparat penegak hukum. Analisis dan pemeriksaan. Mungkin yang menarik gini, Ustadz, kalau angle dari sisi kami seperti yang saya sampaikan ya. Nah, ini yang menarik angle dari sisi pencucian uang. Konteks pencucian uang dari sisi syariat. Kalau dalam Islam yang namanya sumbernya dan cara mendapatkannya haram, pasti haram hukum. Pasti haram. Haram itu berkaitan dengan hukum agama. Dan hukum agama itu konsekuensinya di akhirat. Lain halnya kalau negara itu adalah negara yang menerapkan syariat Islam. Meskipun kita bukan negara syariat Islam, tetapi banyak sekali hukum kita yang berkait langsung dengan hukum-hukum Islam. Banyak sekali. Misalnya Islam mengajarkan sholat 5 waktu. Sampai sekarang tidak ada larangan kita sholat di Indonesia. Bahkan difasilitasi. Ada rukun iman, rukun Islam menunaikan ibadah haji. Sepertinya satunya-satunya negara yang ada di Indonesia yang punya menteri agama hanya Indonesia. Kalau di Saudi hanya menteri-menteri urusan haji, atau di Malaysia menteri urusan. Kalau kita disebut memang menteri agama. Nah, itu ya. Jadi kalau berkaitan dengan harta haram, harta yang haram, apapun pemanfaatannya tetap haram. Ada istilah mencuci uang, mencuci ya, kalau kita pakai istilah di kantor ini, pencuciannya adalah bertobat. Ya, pencucian yang dimaksud bukan menyembunyikan uang itu, tetapi mengembalikan. Misal saya ngambil barang orang, korupsilah di kantor, itu haram. Kalau saya mau mencuci diri saya atas kesalahan itu, satu, saya harus menyesal. Yang kedua, saya harus akui. Saya datang ke Bapak, Pak, mohon maaf Pak, saya ngambil laptop. Ya kan? Saya harus akui dulu. Kemudian yang ketiga, saya harus tidak mengulang. Yang syarat ketiga, saya tidak mengulang lagi. Kemudian yang keempat, laptop itu saya kembalikan. Selama laptop itu saya tidak kembalikan, barang itu saya kuasai, maka pencuciannya batal.
Haram, tetap Ya. haram. Dosanya tetap Lalu ditanggung. bagaimana kalau misalnya dia habis melakukan tindak pidana, menghasilkan uang, bangun masjid? Haram. 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 Jadi Allah suci dan hanya mau menerima yang suci. Ya. Ya, yang bisa dibersihkan dengan sedekah, karena membangun masjid itu sedekah. Sedekah, zakat dan infak itu harta yang subhat. Subhat. Subhat itu samar-samar Sama-sama. antara halal dengan haram. Kita halal haram dak, halal haram dak, ya bahasa politiknya abu-abu. Ya kan? Iya. Nah, yang subhat ini membersihkannya dengan zakat. Dengan zakat. Nah, Pak Ketua, Pak Kepala, ini harta saya. Ya. Ya, anggaplah ini harta, air bersih, ini halal. Ya. Bisa saya minum. Bersih, suci. Ya. Nah, ini gaji saya yang betul-betul halal. Ya. Nah, ketika gaji saya itu yang nyata-nyata halal, Ya. itu tetap wajib saya keluarkan pembersihnya. Namanya zakat harta. Zakat harta. Berapa? 2,5%. Ya. Ketika saya tidak keluarkan 2,5% ini, maka menurut bahasa Quran, air saya yang tadi suci bersih ini menjadi kotor. Padahal sumber pendapatannya halal. Oh. Menjadi kotor. Caranya, logika sederhananya, jika kita contoh, lalu air yang halal tadi ini enak diminum, bersih dan sehat, lalu saya mengambil air comberan, mohon maaf, air Ya. comberan, setetes saja, lalu saya teteskan di sini. Itulah yang zakat saya tidak bayar, yang satu tetes. Ketika kita sudah masuk satu tetes air najis itu, Pak Kepala mau minum kira-kira? Tidak, karena Ya. sudah najis. Sudah Itulah harta kita yang kita peroleh secara halal, tapi kita tidak bayarkan zakatnya, dia mengotori. Ya. Nah, maka salah satu rukun Islam itu adalah membayar zakat. Zakat Ya. itu kalau dia sebuah bangunan, Ya. sebuah bangunan rumah, pondasi 2 kalimat syahadat. Ya. Dinding, Ya. dinding ini adalah puasa. Puasa. Rumah pakaian berikutnya ada tiang. Tiang itulah sholat. Ya. Kemudian ada rumah mewah begini harus ada ventilasi. Ya. Pertukaran udara, jendela, Ya. pertukaran udara ini yang membersihkan udara yang ada di sini, itulah zakat. Zakat. Kemudian bangun, terakhir ada atap itulah haji. Jadi bayangkan bagaimana pekapnya sebuah rumah, Ya. kalau dia tidak punya jendela ataupun pintu. Ya. Begitu juga harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, dia akan menjadi gelap, dia akan mengotori segala harta kita. Itu yang nyata-nyata sudah halal cara memperolehnya. Ya. Apalagi yang haram. Apalagi yang haram. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, transaksi apa saja yang disebut muamalah. Allah muamalah awal hukum dasarnya semua boleh, kecuali yang diharamkan. Kecuali yang diharam. Yang diharamkan itu Ya. riba. Menipu. Ya. Menipu itu ya, misalnya dia katakan, wah ini saya peroleh secara haram, secara halal saya bersembunyi, ternyata dia menipu. Itu haram. Ya. Dan riba hukumnya haram, dan ada 70 cabang dosa riba. Yang paling kecil kata Nabi sama diperkosa ibu kandung. Dosanya itu riba. Jadi orang yang bertransaksi dengan haram, auzubillah min zalik. Ya. Negara sayang kepada rakyatnya, Ya. supaya dia tidak terjerumus kepada perbuatan dosa, maka dihadirkan PPATK. Supaya apa? Supaya warga negara punya transaksi yang halal. Maka saya senang tagline-nya PPATK saya baca tadi. Kalau bersih, kenapa risih? Kalau sah, kenapa gelisah? Luar biasa. Harta haram bikin karam. Harta haram bikin karam. Dan bukan cuma di dunia, di akhirat. Di akhirat, Pak, repot pertanggungjawabannya. Kalau ada pejabat, Pak, yang money laundering, pencucian uang, susah tobatnya, Pak. Sebab dia harus mencari seluruh warga negara. Kalau saya dosa ke Pak Kepala, satu aja saya cari nanti di akhirat. Saya hanya cari Bapak. Itu pun sangat susah mencarinya. Misal Bapak punya istri ke pasar, tiba-tiba mau dibutuhkan, Bapak cari di pasar, padahal di pasar cuma 200 orang, repot kan ketemunya. Sekarang mungkin ada handphone, tapi ketika tidak ada alat telekomunikasi dicari, belum tentu dari pagi sampai sore kita ketemu. Itu baru 200 orang. Di mana di padang mahsyar kelak triliunan manusia dari Adam sampai hari kiamat berkumpul kita di satu padang namanya padang mahsyar, dan saat itulah disuruh pergi cari. Saya pernah ngambil barangnya Bapak, saya pergi cari Pak Ivan. Di mana ini? Saya cari. Pas ketemu, Pak, ini laptop yang pernah saya ambil. Bapak bilang, enggak, saya enggak butuhkan, das saat silakan kau pikul sendiri.
Karena seluruh harta yang kita peroleh secara haram itu di padang mahsyar kelak sambil menunggu ngantrian kita diperiksa, disuruh pikul itu, Pak. Suruh pikul. Anak mahasiswa saya bilang, masa bisa dipikul? Ya Allah berikan kita kekuatan untuk memikulnya. Bayangkan kalau dia korupsi 200 juta, ya disuruh pikul itu 200 juta. Dia bilang, mahasiswa aku, ringan kalau 200 juta Ustaz. Kalau uang dolar Singapura itu cuma 2 lembar. Saya bilang, kau bayangkan dolar Singapura, kalau koin 100 rupiah, 200 juta, suruh pikul, itu 200 juta. Gimana yang 1 miliar? Gimana yang 10 miliar? Suruh pikul. Pas lewat anak buah, pantas silam meja di kantor, ternyata ada sama bapak. Tapi Allah berfirman, wala ta'yasu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Allah memberikan kita ada metode untuk mencucinya itu, membersihkannya. Bukan dengan membangun investasi, menyembunyikan duit itu dengan alihkan ke pesantren. Tidak. Tapi yang pertama harus dilakukan tobat. Tobat itu menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Kalau berkaitan dengan barang, orang minta maaf sama bersangkutan, kalau dia barangnya kembalikan. Setelah itu Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya mencintai orang-orang yang bertobat. Ibarat film, sebelum dia tayang ada editing. Edit dulu. Wah, ini tayangan tidak bagus, edit. Nah, edit itu dalam kehidupan tobat. Nah, mudah-mudahan kehadiran PPATK ketika melihat ada seseorang yang punya gejala-gejala penyalahgunaan transaksi keuangan dan merugikan negara, sudah tobat kau, bos. Salah kau ini, salah kau. Kalau kau salah, berakibat pada saya lapor ini. Sebelumnya, kau masih diberi kesempatan. Ini masih ditolerir kau punya kesalahan ini. Masih bisalah menyelamatkan dirimu dan negara. Kalau sudah fatal, tidak ada tolerir. Nah, itu bagian daripada sisi humanis. Dan Allah mencintai orang-orang yang pemaaf. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terima kasih, Ustaz. Tayangan ini bermanfaat buat sahabat PPATK dan sahabat Dasat Latif. Saya berharap acara-acara seperti ini berlanjut. Insya Allah. Acara-acara seperti ini bisa dipelihara dengan baik. Insya Allah. Dari sisi Bapak, mengamankan negara kita dari transaksi-transaksi ilegal. Bagian kami Mubalik memberikan pencerahan supaya percaya diri untuk memberantas, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah saya dari mimbar ke mimbar. Dakwah Pak Kepala dari transaksi ke transaksi. Sama-sama punya fungsi amar ma'ruf nahi mungkar dengan versi yang berbeda. Tapi tujuan sama, mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Insyaallah. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih. Terima kasih. Demikian sahabat PPATK yang saya muliakan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bersih, kenapa harus risih?